Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Salsabila Indah Nur Cahyani. Saya Alifa Riananda. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah Statistika Inferensial pertemuan 9 dengan judul Uji Autokorelasi. Saya Alifa akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam analisis regresi linear, kualitas model sangat ditentukan oleh terpenuhnya asumsi-asumsi dasar. Salah satunya adalah asumsi independensi residual. Pada data runtut waktu, sering ditemui pola residual yang saling berkaitan antar periode, sehingga melahirkan fenomena autokorelasi. Autokorelasi merupakan masalah klasik yang berpotensi melemahkan validitas model, terutama dalam pengambilan keputusan statistik berbasis uji T dan uji F. Selanjutnya, ada uji autokorelasi dalam analisis regresi linear. Yang pertama ada uji Durbin-Watson, yaitu merupakan metode utama untuk mendeteksi autokorelasi order pertama dalam regresi linear. Nilai statis Dewey atau Durbin-Watson berada pada rentan 0 hingga 4. Dengan nilai mendekati 2 menunjukkan residual bersifat independen, nilai autokorelasi positif, sedangkan nilai mendekati 4 menunjukkan autokorelasi negatif. Karena autokorelasi dapat mengganggu akurasi standar error dan validitas uji signifikan, Durbin-Watson atau DW digunakan sebagai indikator awal untuk memastikan bahwa model memenuhi asumsi independensi residual. Yang kedua, ada uji Rantes, yaitu adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk menilai apakah residual tersusun secara acak atau membentuk pola tertentu. Uji ini mengevaluasi jumlah perubahan antara residual yang berada di atas dan di bawah median. Rantes sering digunakan sebagai pendukung ketika Dewey atau Durbin-Watson tidak memberikan kesimpulan yang pasti. Jika nilai P menunjukkan residual acak, maka model dinyatakan tidak mengalami autokorelasi sehingga hasil analisis dapat dianggap lebih terpercaya. Selanjutnya ada konsep dasar autokorelasi. Autokorelasi ini terjadi ketika residual pada model regresi saling berkaitan antar waktu residual pada periode T memiliki hubungan sistematis dengan residual pada periode sebelumnya. Dalam konteks regresi linear klasik, kondisi ini bertentangan dengan asumsi bahwa residual harus bersifat acak dan tidak berstruktur. Selanjutnya, autokorelasi ini sering muncul dalam data time series karena nilai pada suatu periode sering dipengaruhi periode yang sebelumnya. Misalnya, penjualan bulan ini dipengaruhi oleh penjualan bulan lalu, sehingga error yang muncul menjadi tidak independen. Pemahaman ini penting agar peneliti mampu mengidentifikasi sumber pola residual dan memperbaiki model bila diperlukan. Selanjutnya ada penyebab autokorelasi. Yang pertama ada ketergantungan antar periode pada data time series. Banyak variabel ekonomi dan keuangan bergerak secara beruntun dan tidak acak. Yang kedua, ada kesalahan spesifikasi model, yaitu variabel penting yang dihilangkan menyebabkan pola berulang dalam residual. Yang ketiga, ada keterlambatan respon variabel terhadap perubahan, yaitu variabel mengalami penyesuaian secara bertahap sehingga residual bergerak sistematis. Yang keempat, ada perubahan fenomena yang bertahap, yaitu proses ekonomi dan sosial sering tidak berubah secara tiba-tiba, melainkan mengikuti pola yang konsisten. Selanjutnya ada dampak autokorelasi. Konsekuensi statis dan praktik. Yang pertama ada estimasi tetap tidak biasa, namun kehilangan efisiensi karena varians estimator itu meningkat. Yang kedua ada standar error menjadi tidak akurat, menyebabkan uji T dan uji F tidak valid.
Yang ketiga ada kesimpulan tentang signifikan koefisien dalam dapat menjadi menyesatkan. Yang keempat ada interval kepercayaan menjadi tidak mencerminkan ketidakpastian yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada kualitas prediktif model menurun karena pola residual tidak diakomodasi dengan baik. Saya akan memberikan penjelasannya, yaitu autokorelasi ini tidak mengganggu nilai estimasi koefisiensi secara langsung, tetapi sangat mempengaruhi kualitas pengujian hipotesis. Oleh karena itu, keberadaan itu tidak boleh diabaikan, terutama pada penelitian yang berfokus pada hubungan kausal. Selanjutnya ada pentingnya uji autokorelasi. Yang pertama ada menjamin independensi residual, yaitu memastikan bahwa residual tidak saling bergantung antar periode sehingga model memenuhi salah satu asumsi utama regresi linear. Yang kedua, ada mencegah kesimpulan statis yang bias. Tanpa pengujian autokorelasi, nilai standar error dan hasil uji T dan F dapat menyesatkan, sehingga interpretasi terdapat hubungan antar variabel menjadi tidak akurat. Dan yang terakhir ada menilai perlunya modifikasi model, yaitu uji itu dapat membantu peneliti menemukan apakah model harus diperbaiki, misalnya dengan menambah variabel lagi atau transformasi data atau menggunakan model time series yang lebih sesuai. Selanjutnya ada metode deteksi autokorelasi. Dua metode utama yaitu Darwin-Watson yaitu Dewey test, yaitu metode utama untuk mendeteksi autokorelasi order pertama dalam regresi linear klasik. Yang kedua ada Rantes, yaitu metode non-parametrik yang digunakan untuk menilai keacakan residual. Dewey test ini digunakan pada sebagian besar analis regresi, namun apabila Dewey statis jauh pada area abu-abu, dan Rantes ini digunakan sebagai pendukung untuk memastikan apakah residual benar-benar acak atau tidak. Selanjutnya konsep Durbin-Watson test, interpretasi nilai Dewey. Yang pertama itu nilai Dewey berkisar 0 sampai 4. Yang kedua, nilai mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Yang tiga, nilai mendekati 0 menunjukkan autokorelasi negatif positif. Dan yang keempat itu nilai mendekati 4 menunjukkan autokorelasi positif. Nilai Dewey yang ideal sekitar 2 menunjukkan bahwa perubahan residual antar periode tidak mengikuti pola tertentu. Nah, jika nilainya terlalu kecil atau terlalu besar, hal tersebut mengindikasikan adanya pola berulang dalam error. Kriteria Durbin-Watson, DL dan DU. Penentuan autokorelasi menggunakan batas bawah atau DL dan batas atas atau DU. Nah, berdasarkan jumlah variabel independen dan jumlah observasi. Dua zona tidak dapat disimpulkan, menandakan pentingnya pemeriksaan tambahan menggunakan metode lain. Berikut terlampir tabel interpretasinya. Ketiga itu contoh interpretasi Durbin-Watson atau DM. Pertama itu output SPSS menunjukkan nilai Dewey dengan 1,89. Nilai mendekati 2 sehingga tidak terdapat autokorelasi dalam model residual bersifat acak dan model regresi layak. Yang kedua itu output SPSS menunjukkan nilai Dewey 1,21. Lebih kecil dari 2 dengan selisih cukup besar, yaitu terdapat indikasi autokorelasi positif. Yang ketiga itu output SPSS menunjukkan nilai Dewey yaitu 2,75. 2,75 ini melewati 2 secara signifikan, itu terdapat indikasi autokorelasi negatif. Selanjutnya itu uji Durbin-Watson di SPSS. Yang pertama itu A, menjalankan regresi. Yang pertama itu bisa membuka SPSS, kedua itu klik analisis, kemudian registration, dan ketiga klik linear. Yang ketiga itu masukkan variabel dependen ke kotak dependen, kemudian variabel independen ke kotak independence. Yang B itu mengaktifkan Durbin-Watson. Yang keempat itu klik tombol statistik. Kelima, centang Durbin-Watson pada bagian residuals. Yang keenam, klik continue dan klik OK untuk menjalankan regresi. Rantes atau konsep Rantes yaitu konsep dan interpretasi. Konsep Rantes ini adalah uji non-parametrik untuk menilai keacakan atau randomness
residual dalam model regresi. Yang kedua itu run, artinya itu rangkaian nilai residual yang berada pada sisi yang sama terhadap median atau misalnya ini positif negatif. Tujuan dari run test ini tuh untuk memastikan residual tidak memiliki pola sehingga asumsi independensial residual terpenuhi dan tidak terjadi autokorelasi. Interpretasi run test. HO sama dengan residual acak, H1 sama dengan residual tidak acak. Nah, berdasarkan nilai asumsi 2 Taylor itu, kemudian lebih dari 0,05 HO diterima, kemudian residual diacak dan tidak adanya autokorelasi. Kalau misalnya kurang dari 0,05 HO-nya itu ditolak, residualnya tidak acak, kemudian adanya indikasi autokorelasi. Selanjutnya itu ada prosedur run test di SPSS. Yang pertama itu simpan residual, bisa lakukan dengan analisis, kemudian regression dan linear, kemudian klik save, centang administration, residual, lanjut klik OK. Yang kedua itu buka menu run test, ketiga dengan masukkan variabel residual, keempat itu atur cut point, yang kelima dengan jalankan uji, serta yang keenam itu interpretasi hasil. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu uji autokorelasi ini penting dilakukan dalam analisis regresi linear untuk memastikan bahwa residual bersifat acak dan tidak saling berkorelasi. Nah, autokorelasi dapat muncul karena tren data, pola musiman, variabel yang terlewat, atau kesalahan spesifik model, dan menyebabkan standar error yang bisa bias serta membuat uji T dan F menjadi tidak valid. Nah, untuk mendeteksinya, dua metode yang umum digunakan adalah Durbin-Watson test yang menilai hubungan residual antar periode, dan run test yang memeriksa keacakan residual secara non-parametrik. Nah, melalui SPSS, kedua uji ini dapat dilakukan dengan mudah dan hasilnya membantu menentukan apakah model regresi telah memenuhi asumsi independensi residual atau enggak. Nah, jika autokorelasi terdeteksi, model perlu diperbaiki agar menghasilkan analisis dan interpretasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.